Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rahma Salsabella dengan NIM 241178419 dari Prodi S1 Manajemen Angkatan tahun 2024 dari kelas Manajemen 2024A Fakultas PSDKU Kampus 5 UNESA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah MKWU Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hana Andriningrum MPD. Karya ilmiah pertama yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pendidikan di Indonesia yang disusun oleh Kadek Ayu Sriwardani. Di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah Dampak COVID-19 terhadap Pendidikan di Indonesia. Dalam karya ini, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang dan dominan pasif. Beberapa istilah teknis digunakan, misalnya mutu pendidikan yang seharusnya ditulis pendidikan saja. Yang kedua adalah pembelajaran dalam jaringan, yang seharusnya bisa ditulis dengan kata daring saja. Tetapi, terdapat juga beberapa kesalahan ejaan seperti komunikasi yang seharusnya kita tulis menjadi komunikasi. Secara keseluruhan, karya ini sudah mendekati gaya bahasa ilmiah, tetapi masih perlu perbaikan ejaan, konsistensi istilah, dan juga gaya bahasa yang lebih formal. Selanjutnya, karya ilmiah kedua adalah Dampak COVID-19 terhadap Sistem Pendidikan yang disusun oleh Muhammad Andi Septiadi, Nafhan Haris Perwira, Saipul Aipudin, dan juga Via Ayu Lestari. Di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah Dampak COVID-19 terhadap Sistem Pendidikan. Dalam karya ini menggunakan bahasa formal dan juga sistematis. Penulis menyertakan istilah-istilah teknis dan referensi dari penelitian lain yang menunjukkan ciri bahasa ilmiah. Pada karya ilmiah ini terlihat bahwa kata virus ini muncul cukup sering dalam kalimat. Dan pada kalimat ini ada penggunaan frasa subjektif seperti kata kami rasa yang membuat nuansa objektifnya sedikit berkurang. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kata yang sudah saya highlight ini dengan lebih jelas dan juga lebih rinci. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata virus ini yang muncul terlalu sering sehingga saat membaca akan terasa terbelit-belit dan akan membingungkan pembaca. Jadi, di dalam konteks bahasa ilmiah, pengulangan kata yang sama secara berlebihan sebaiknya dihindari. Penulis bisa menggunakan variasi istilah pengganti dari kata virus ini menjadi wabah, pandemi, atau menyebutnya secara tidak langsung dengan frasa seperti situasi darurat kesehatan untuk menjaga keutuhan bahasa dan juga menghindari repetisi. Kemudian ada penggunaan frasa subjektif seperti kata kami rasa yang membuat nuansa objektifnya sedikit berkurang. Sebaiknya kalimat seperti ini diganti dengan bentuk impersonal agar lebih sesuai dengan kaidah pada kalimat. Kemudian pada karya ilmiah ini di sini saya menemukan beberapa kata yang menggunakan bahasa asing seperti kata online dan juga education. Untuk penulisan kata online kita bisa menggantinya dengan menulis kata daring. Kemudian untuk kata communication kita bisa menulisnya dengan kata komunikasi saja. Selanjutnya ada karya ilmiah ketiga yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap peserta didik kelas 2 MI Al-Azhar Dharmasraya yang disusun oleh Muspita Anjeli SPD dan juga Dr. Woro Sumarni MSI. Jadi di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap peserta didik MI kelas 2. Di dalam karya ini sudah menggunakan bahasa yang formal dan juga objektif. Kemudian ada struktur penelitian yang jelas seperti metode, data responden, dan hasil yang dideskripsikan dengan baik. Penggunaan gaya bahasa yang sudah sesuai dengan bahasa Indonesia ilmiah. Hampir tidak ditemukan kelemahan dalam gaya bahasanya. Karya ini menunjukkan ciri bahasa ilmiah Indonesia secara konsisten. Selanjutnya, karya ilmiah keempat yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan yang disusun oleh Madio Siahan. Di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan. Secara umum, karya ilmiah ini sudah menggunakan bahasa yang formal.
Penulis juga menyajikan data, teori, dan juga hasil riset untuk mendukung argumen. Tetapi ada kelemahannya, kalimatnya masih bercampur dengan gaya bahasa yang populer, sehingga kurang sesuai dengan bahasa ilmiah. Karya ilmiah dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan sudah hampir sesuai dalam penggunaan bahasa ilmiahnya. Sayangnya hanya ada beberapa kalimat yang bercampur dengan gaya populer. Walaupun karya ilmiah ini sangat informatif, gaya bahasanya perlu lebih netral dan juga lebih objektif. Yang kelima, ada karya ilmiah yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa STKIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi yang disusun oleh Alexander Syam. Di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah tersebut. Pada karya ilmiah ini, bahasa yang digunakan sudah sistematis. Kemudian banyak istilah ilmiah yang muncul dan juga ada kutipan dari sumber ilmiah. Sehingga karya ilmiah dampak pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa STKIP Ahlus Sunnah Bukit Tinggi sudah menunjukkan ciri bahasa Indonesia ilmiah yang baik. Sehingga karya ilmiah ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian karya ilmiah yang keenam yang berjudul tentang pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh Donatus Juwito Ndasung. Di sini ada kalimat yang saya ambil dari karya ilmiah tersebut. Pada karya ilmiah ini sudah menggunakan bahasa yang formal, dan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif, serta memiliki kutipan dari sumber internasional. Tetapi dalam karya ilmiah ini saya menemukan kata asing seperti kata online yang digunakan tanpa terjemahan ataupun penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya kata online ini diganti menggunakan kata daring, atau sebaiknya istilah asing tersebut dijelaskan atau disesuaikan agar konsisten dengan kaidah bahasa Indonesia ilmiah. Karya ilmiah pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sudah hampir sesuai penggunaan bahasa Indonesia ilmiahnya, tetapi hanya masih ada beberapa kalimat yang masih menggunakan bahasa asing. Baik, di sini ada tabel analisis karakteristik karya ilmiah yang sudah saya susun berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Tabel ini saya buat agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Keenam karya ilmiah tersebut semuanya sudah menunjukkan ciri bahasa ilmiah seperti formal, objektif, sistematis, dan juga menggunakan istilah teknis. Tetapi masih ada kelemahan yang sering muncul, seperti kesalahan pada ejaan dan ketidakkonsistenan istilah, penyisipan opini pribadi yang mengurangi objektivitas, dan juga pencampuran bahasa asing yang belum disesuaikan dengan baik. Secara umum, keenam karya ilmiah ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ilmiah, meskipun dengan kualitas yang bervariasi, ada yang sudah rapi dan akademis, seperti karya jurnal dan proceeding, namun ada juga yang masih menyerupai makalah mahasiswa dengan gaya esai. Baik, sekian video yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.